Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bil syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman semua. Alhamdulillah ya kita dapat jumpa lagi ya yang pasti dalam pertemuan kuliah ya yang ke-12 ya. Yang ke-12. Nah, pada pertemuan yang ke-12 ini ya saya kemarin kayaknya saya ketukar ya sama pertemuan yang sebelumnya ya. Kemarin kan kita bahas tentang konversi agama ya. Benar nggak? Iya, Halo? Pak. Ya kan kemarin kita tentang konversi agama. Nah, ini seharusnya kita nih bahas yang ini dulu nih. Yang implementasi iman dan takwa dulu nih. Ini kemarin belum ya. Implementasi iman dan takwa ini ya. Nah, ini nih belum nih ya. Nah, ini belum. Ini belum kan ya? Udah belum? Halo, halo. Ini belum kan? Belum, Pak. Iya. Oke. Nah, ini bagaimana kita mengimplementasikan iman dan takwa ya dalam kehidupan modern atau kehidupan sekarang ini ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ini kan kemajuan teknologi yang sungguh luar biasa ya, terutama dalam dunia telekomunikasi ya, yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain dengan sangat cepat ya, dengan sangat instan. Ini membuat kita mudah sekali mengakses berbagai macam informasi, ya informasi-informasi dari belahan bumi lain, ya, termasuk juga informasi-informasi yang bersifat negatif, ya, atau yang bersifat menjerumuskan, ya. Nah, di sini bagaimana iman dan takwa ini ya dalam kehidupan sekarang ini gitu ya, pada kehidupan modern yang dikategorikan katanya modern gitu istilahnya ya, yang ditandai dengan apa namanya revolusi industri 4.0 ya. Kalau society-nya udah 5.0 ya. Itu katanya sih sekarang ini ya. Oke lah ya. Nah, ini bagaimana kita mengimplementasikan iman dan takwa. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu iman ya dan apa itu takwa. Nah, iman ya. Nah, iman ini hadisnya ya ada ya. Nanti tapi kita artikan dulu secara harfiah ya. Iman itu eh, dia berarti percaya ya. Iman itu dia berarti percaya. Tapi percaya dari sisi apa nih ya? Nah, percayanya ini bagaimana nih gitu ya. Nah, lalu iman secara terminologis menurut istilah ya. Istilah iman ya. Nah, iman ini secara terminologis berasal dari kata amana ya, imanu ya. Nah, itu iman ya. Nah, yang berarti juga aman ya. Bisa juga berarti aman. Nah, ini bahasa Arab ini memang ini apa? Memiliki uniqueness yang luar biasa karena dia memiliki turunan kata yang banyak ya. Turunan kata yang banyak. Nah, ada lagi bagaimana iman secara hadis ya. Nah, ini hadisnya itu hadis mengenai iman, Islam dan ihsan ya. Iman itu engkau percaya pada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada para malaikatnya, ya, percaya kepada kitab-kitabnya, ya, percaya kepada rasul-rasulnya dan percaya kepada hari akhir. Nah, itu iman, ya. Pak, Hadis iman ini, ya,
Maaf sebelumnya, kalau nggak salah implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern Ya udah, kayaknya udah, Pak. Yang sebelum konfirmasi itu, Pak. apa tuh? Sebelum konfirmasi yang kemarin pelajaran konfirmasi itu Oh gitu. sebelumnya iman udah kalau nggak salah. Bener Seingat ya udah saya. ya. Makanya soalnya kan saya ada dua kelas nih. Ya, ini ntar coba saya lihat ini ya. RPS ya. Kalau konversi agama udah belum sih? Yang minggu Konversi. kemarin. Ah, minggu kemarin. Berarti apa ya? Ntar. Yang kelewat apa ya? Soalnya kemarin tuh ada yang kelewat. RPS ntar ya. Nah. RPS agama Islam. Oh ini dia nih. Ntar. Agak-agak hang ini komputernya nih ya. Hukum HAM. Kalau Nabi Muhammad sebagai inspirator udah belum? Oh, kedudukan pria dan wanita yang belum ya? Kedudukan pria dan wanita dalam Islam. Udah belum? Belum, Pak. Nah, ini berarti yang ketuker nih ya kemarin ya. Nah, ini juga sebenarnya menarik nih teman-teman ya mengenai kesamaan gender ini ya. Nah, ini isu gender ini memang isu yang sering sekali dihembuskan oleh orang-orang non-Islam, terutama orang-orang yang membenci Islam ya. Ini sering sekali orang-orang yang membenci Islam ini menghembuskan isu-isu gender yang terutama kaum wanita ya. Nah, terutama kaum wanita itu sering sekali dikatakan Islam itu mengekang kaum wanita. Nah, itu yang sering sekali terjadi ya teman-teman ya. Nah, Barat ya yang notabene banyak sekali orang-orang yang non-Islam, walaupun sekarang Barat sendiri udah mulai berubah ya teman-teman kalau saya lihat ya. Ternyata kemajuan teknologi ini telah membuka mata dunia juga ya. Terutama ketika kemarin ya, mungkin saya sedikit agak-agak out of the box tapi ini ada pengaruhnya juga nih terhadap materi kita hari ini nih ya. Yaitu ketika para pejuang Palestina itu membebaskan sandera ya, membebaskan tawanan ya, ternyata luar biasa ya. Respeknya itu ternyata benar-benar membuka mata dunia ya. Nah, mereka mulai sadar nih sekarang ya, Barat itu sudah mulai sadar bahwa apa yang selama ini dihembuskan oleh pemerintahnya ya, salah satunya ini mungkin ada konsep gender segala macam gitu ya. Ini mereka mulai sadar ternyata itu salah gitu ya. Ternyata itu salah gitu kan. Jadi gini, ini ibaratnya kayak apa susunan kartu-kartu nih. Ini susunan kartu-kartu ini ibaratnya kayak fitnah-fitnah nih ya. Fitnah Islam teroris, Islam itu apa namanya ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan yang istilahnya itu mengkang kaum perempuan gitu ya. Nah, ini yang paling pertama ini nih kartu Islam itu teroris. Nah, kartu Islam itu teroris udah runtuh ya. Sudah runtuh ya. Diruntuhkan oleh para pejuang di Palestina ya. Mereka membuktikan bahwa Islam itu bukan teroris. Justru yang ada adalah pemerintah mereka plus Zionis itulah yang teroris ya. Nah, ini udah mulai terbalik nih, kartunya udah mau jatuh. Nah, ini kalau ini kartu ini jatuh, dia kan beruntun tuh kartu-kartu yang berikutnya tuh. Duduk jatuh semua gitu ya. Nah, termasuk gender ini ya. Nah, ini istilah. Jadi gini teman-teman, ini banyak sekali sekarang ini istilah-istilah yang bermakna ganda ya, ambiguitas. Bermakna apa namanya? Dia bisa sangat menyesatkan. Salah satu ini istilah kesamaan gender ya. Oke, kesamaan gender ya. Memang ya, laki-laki dan perempuan itu ya, itu tidak boleh dibedakan. Tidak boleh dibedakan. Tapi dari sini ya, ini orang-orang yang membenci ya Islam ya, dan membenci kemanusiaan ya. Ini berusaha menggiring, menyelewengkan konsep manusia ya. Berusaha dia membelokkan
konsep manusia yang seutuhnya. Nah, sebenarnya saya punya tuh dulu ya di komputer saya yang dulu, aduh, gambar-gambar apa tuh, ya Allah, kalau saya kasih lihat masih ada tuh. Mungkin teman-teman akan kaget itu ya. Ini berawal dari konsep ini kesamaan gender ini ya. Nah, jadi dari terminologi gender ini ya, ini dia awalnya gini, dia membuat eh Islam gitu kan. Ini laki-laki perempuan sama nih gitu kan. Gak boleh. Apa namanya? Beda-bedain gitu kan. Nah, dia awalnya bilangnya begitu ya. Nah, tapi dari sini ternyata berusaha untuk mengaburkan dari fitrah, mengaburkan dari bawaannya gitu ya. Kalau bahasa handphone itu settingan pabriknya gitu ya. Nah, fitrahnya manusia, fitrahnya laki-laki dan fitrahnya perempuan ya. Nah, di sinilah yang berusaha dikaburkan. Islam itu mengakui memang gender itu tidak boleh dibedakan, tapi ya laki-laki dan perempuan itu punya fungsi dan perannya masing-masing, punya peranan yang saling melengkapi ya. Laki-laki dan perempuan itu memiliki peranan yang masing-masing saling melengkapi ya. Nah, ini kan kalau kesamaan gender yang dibawa oleh dunia barat, itu kan benar-benar pengen disamain ya. Mohon maaf, bahkan ya itu saya pernah dulu tuh dapat gambarnya ya. Ini belum jadi lady boy, ini belum jadi lady boy. Kalau di Thailand kan ada lady boy itu, tahu lady boy? Lady boy. Nah, siapa nih? Rafli, Rafli, Li, Rafli. Iya Pak, Tahu lady boy nggak? Lady Boy. Nggak tahu Pak. Iya. Nah, itu di Thailand gitu ya. Itu ada istilah lady boy. Jadi ini laki-laki, dia jadi perempuan ya. Bencong Pak. Iyalah, itu bahasa Hmm, kerennya. Cuman bedanya apa? Bedanya lady boy itu lebih halus mukanya, lebih cantik mukanya daripada wanita asli. Nah, ini mengerikan kan? Ya, ketika di panggung, wow gitu kan, masya Allah. Nah, tapi begitu mohon maaf, begitu masuk kamar kecil, barengan, ya. Nah, itu kan bahaya ya teman-teman ya. Nah, itu dua ada tuh gambar apa namanya. Nah, ini nih dia belum jadi lady boy ini ya. Oh maaf, ini malah ini perempuan ya. Ini saya pernah dapat tuh foto ya, foto di dunia barat ya. Perempuan ya, mohon maaf, buang air kecilnya berdiri. Buang air kecilnya sambil berdiri, tapi nggak disorot. Jadi dari belakang tuh di fotonya dia buang air kecil sambil berdiri. Nah, ini dari konsep kesamaan gender ini nih, ya. Dari konsep yang katanya harus disamakan. Bahkan sampai buang air kecilnya pun pengen sama juga, ya. Nah, ini kan udah kebablasan ya, sudah kebablasan. Nah, terutama yang perempuan ini kan. Nah, kalau Lady Boy itu sama, dia juga penyelewengan dari kesamaan gender juga, yang berawal dari kesamaan gender, ya. Jadi transgender, ya. Nah, yang pemeran Transformer itu kemarin tuh, atau Transformer, San, Ihsan Setiawan, Muhammad Ihsan Setiawan. Nah, Ihsan, halo, halo. Ya Pak, Kamu tahu film Transformer nggak? tahu Pak. Tahu pemerannya yang perempuan itu tuh, yang sebelum yang terakhir ya. Kalau nggak salah, ya, saya lupa namanya tuh. Nah, ternyata dia transgender ya, yang pemeran wanitanya ya. Ternyata dia tuh transgender, tau nggak? Dia transgender ternyata. Dan luar biasanya lagi ya, transgendernya itu benar-benar sempurna, sampai-sampai bisa hamil juga ya. Itu benar-benar luar biasa itu ya. Padahal itu transgender ya. Nah, inilah ya, berawal dari konsep kesamaan gender awalnya ya. Dengan istilah kesamaan gender ini ya, menggiring ya penyelewengan-penyelewengan ya.
Nah, dulu itu yang terkenal sebelum ada kasus LGBT itu ya, longsor, gempa bumi dan tsunami itu ya. Itu ada namanya gerakan feminisme ya. Ada namanya gerakan feminisme. Nah, feminisme ini apa sih? Katanya mereka ini adalah gerakan yang membela hak-hak kaum wanita yang tertindas ya. Nah, sebelum kita masuk ke gerakan itu, lebih baik kita tahu dulu apa itu arti feminis ya. Feminis, feminis ya, atau feminim ya, atau feminis ya. Itu terdiri dari dua kata sebenarnya, yaitu dari kata faith dan dari kata minim. Faith itu artinya iman, minim itu artinya kurang ya. Jadi Barat sendiri sebenarnya telah menghina kaum wanita. Mereka mengatakan kaum wanita itu adalah golongan yang imannya kurang. Tuh, asalkan teman-teman tahu aja nih, perempuan ya. Ayo ikut gerakan feminim, gerakan feminisme. Oh. Nah, ternyata itu gerakan yang menjatuhkan perempuan itu sendiri. Namanya aja udah feminisme, ya. Namanya saja sudah feminisme, gerakan yang golongan orang-orang yang imannya kurang. Nah, itulah ya. Kita harus tahu itu teman-teman terutama yang perempuan nih ya. Oh, ada gerakan feminisme nih, membela hak-hak kaum wanita. Hak apa yang dibela? Orang namanya aja sudah menjatuhkan kok hak. Ya, nah, itu ya. Jadi harus tahu juga nih sejarahnya itu kan. Nah, nah itu ya kesamaan gender. Nah, dari kesamaan gender itu tuh ya berkembang. Dulu tuh ada namanya feminisme. Nah, ada beberapa tokoh dakwah yang terus menggemakan feminisme itu artinya kayak gini, kayak gini, gini. Akhirnya redup juga tuh, ya. Redup tuh kan. Mulai sadar tuh. Yang dulu banyak malah muslimah-muslimah mulai ke bawah tuh ya. Tapi begitu di apa namanya digalakan apa itu feminisme, apa itu feminim, ya. Akhirnya baru wah kalau gini masalah dong. Namanya aja udah salah gitu ya. Apalagi gerakannya gitu kan. Namanya aja udah salah. Nah, jadi harus tahu tuh ya. Nah, itu awal feminisme, feminisme lewat basi kan. Masuk lagi apa nih transgender ya. Ini atas nama kesamaan gender masuk lagi transgender ya. Nah, muncul lagi kisah kaum Nabi Lut ya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena LGBT itu ya. Muncul lagi sekarang LGBT ya. Dan bahkan apa namanya sangat mengkhawatirkan sekali ini ya. Bahkan sampai menyasar ke anak-anak sekolah ya. Menyasar ke anak-anak bangku sekolah dan bahkan ya yang kuliah-kuliah ini hati-hati ya. Sekarang ini kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan harus hati-hatinya sama. Kalau dulu kan biasanya punya anak perempuan gitu kan hati-hati banget kan bilang sama. Karena sama teman-teman yang laki-laki juga harus hati-hati juga ya. Hati-hati juga nih ya kenapa? Ya mohon maaf itu tadi tuh ya LGBT itu ya. Nah, apa namanya? LGBT itu merebak kemana-mana nih ya. Ini dari mana sih? Lagi-lagi dari tadi itu konsep kesamaan gender, ya. Konsep kesamaan gender. Nah, jadi konsep kesamaan gender ini memang sudah melenceng kemana-mana, ya. Sudah ngawur kemana-mana, ya. Jadi itu merebak kemana-mana tuh, ya, kesamaan gender. Mulai dari apa? Ada kasus transgender, ada kasus LGBT, kaum Nabi Lut, ya terjadi lagi di sini. Bahkan sampai ada apa lagi tuh? Ya itu semua apa perjalanan yang panjang, kekerasan terhadap wanita, ya pelecehan seksual, itu semua karena itu kesamaan gender itu berawal dari kesamaan gender wanita nggak mau dibeda-bedakan sampai-sampai apa dalam mencari nafkah ya sampai-sampai ada wanita yang apa ikut-ikut main bola, ya kan. Terus berpakaiannya pun seperti laki-laki ya. Terus banyak lah itu ya
ya akhirnya terjadinya apa? Pelecehan, ya, terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan. Itu kan berawal dari situ, ya. Dulu ya sebelum apa nih katanya sih sekarang nih Arab Saudi ya itu sudah mulai bebas ya. Sudah mulai bebas tanda kutip ya. Bebas itu bebas yang kebablasan gitu ya. Itu dulu ya, sebelum Arab Saudi itu bebas kebablasan sekarang ini ya, itu yang namanya angka pemerkosaan terhadap wanita ya sangat rendah sekali ya dibandingkan dengan negara Mamarika, negara Mamarika yang ternyata kasus pemerkosaan dan pelecehan terhadap kaum wanita itu sangat tinggi ya. Kenapa bisa sedemikian jauh ya perbedaannya? Ternyata karena itu ya Arab Saudi pada saat itu dia masih menjaga kaum wanita ya. Nah ini kadang-kadang nih Barat pintar, bukan cuma Barat, sebenarnya bukan Islam Barat sih ya. Orang-orang yang nggak suka sama Islam lah gitu ya. Karena orang yang nggak suka sama Islam itu bukan cuma di Barat, di Timur juga ada ya. Ya. Jadi orang-orang yang nggak suka sama Islam ini bikin-bikin propaganda ya. Dibilang Islam mengekang, dibilang Islam itu apa namanya terlalu apa namanya mengekang kaum wanita gitu kan. Tidak wanita tidak boleh ini itu harus pakai kerudungan, harus pakai jilbab ya. Padahal itu untuk menjaga kaum wanita ya. Itu untuk menjaga gitu kan. Kan ada seorang syekh ya. Dulu itu saya ingat banget sebelum sekarang ini ya. Saya nggak mau sebut nama pemerintahnya ya di Arab Saudi sana ya. Pokoknya sebelum dia lah gitu ya. Nah, ada seorang syekh ditanya gitu kan. Tanya itu tentang apa namanya pengekangan pengekangan terhadap kaum wanita. Saya itu menjawab ya, kamu kalau misalkan nih punya barang gitu ya, ini baru barang katanya. Kamu itu kalau menganggap barang itu sangat berharga, kira-kira kamu tuh kayak gimana? Kata si Syekh itu kan. Ya pasti saya jagalah, ya kan? Saya bungkus rapi, saya tutupin gitu kan. Nah, itu kamu tahu kalau barang itu sangat berharga, kamu bungkus, kamu tutupin biar nggak kotor gitu kan. Sama kami terhadap kaum wanita itu lebih dari itu gitu kan. Kata si saya itu ya. Yang paling telaknya akhirnya si saya itu ngasih data. Nih, angka pemerkosaan di Amerika ya. Nih, angka pemerkosaan di Arab Saudi. Jauh Arab Saudi dikit, Amerika banyak ya. Wah, mungkin situlah ya. Kenapa? Tadi itu kesamaan gender ya, berawal dari konsep kesamaan gender, teman-teman ya. Nah, kenapa sih kok ada konsep kesamaan gender? Nah, ini juga menarik dibahas ya, teman-teman ya. Ini Islam maaf. Ini Islam semua ya di sini ya. Kalau ada yang non Islam ya boleh silakan left ya. Tapi kalau mau saya tetap sini ya, tapi jangan protes ya. Ini pendidikan agama Islam. Ini saya bukan bermaksud menjelek-jelekan, ini fakta sejarah ya. Fakta sejarah. Teman-teman bisa baca buku ya sejarah dulu itu ketika beberapa ratus tahun yang lalu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ya. Itu bagaimana ketika mereka yang mengatasnamakan agamawan ya, rohaniawan ya, mereka menyiksa kaum wanita. Kenapa mereka menyiksa kaum wanita? Karena mereka menganggap kaum wanita ini adalah jelmaan atau anak buahnya setan. Ya. Kenapa? Karena gara-gara kaum wanita ini kata mereka ya, bukan kata mereka ya, bukan saya ya. Mereka mengatakan Adam itu kelempar dari surga itu gara-gara perempuan kata. Ya. Jadi banyak alat persekusi gitu ya yang disiapkan oleh para agamawan itu untuk menyiksa kaum wanita. Ya, itu ada tuh di bukunya Pak Dr. Adian Husaini ya mengenai hegemoni Barat ya dari Kristen menuju liberal. Ya, itu ada tuh gambar-gambar alat-alat persekusinya itu ya, ada itu. Nah,
alat penyiksaan terhadap kaum wanitanya tuh ada. Nah, di situ ya dikasih lihat disiksa perempuan, wanita tuh disiksa. Dan bahkan sampai Rasulullah SAW diutus ya, yang terjadi di Jazirah Arab ya, yang terjadi di Arab ya, di Mekah ya, itu derajat kaum wanita itu masih rendah, teman-teman ya. Masih sangat rendah karena mereka menganggap wanita itu seperti barang yang dapat dimiliki secara bersama. Nah, itulah apa namanya kondisi ya. Kondisi ketika Islam ini belum ada. Ya, ketika kondisi Islam ini belum ada. Ketika Rasulullah SAW diutus ya, derajat kaum wanita itu diangkat. Tidak boleh membunuh bayi perempuan. Dulu orang-orang Jazirah Arab ya, ini orang Jazirah Arab nih. Ketika mereka punya bayi perempuan, ya, ketika mereka masih jahiliyah, mereka menganggap itu aib. Mereka menganggap itu adalah suatu kesalahan. Ya. Sehingga banyak sekali bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, ya, yang dikubur hidup-hidup oleh mereka. Ya. Nah, begitu Rasulullah SAW diutus, ya, apa Islam mulai menyebar. Nah, yang seperti itu ditinggalkan, harus segera ditinggalkan, ya. Dan bahkan kedudukan wanita pun diangkat, ya. Nah, itulah ya kondisi ketika sebelum apa namanya Rasulullah SAW itu diutus ya menjadi nabi dan rasul. Nah, itu ke kondisi di Jazirah Arab ya. Nah, bagaimana kondisi di belahan negara lain? Nah, teman-teman bisa baca buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Ramadan Al-Buti ya. Itu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Dunia ini sempat mengalami kekosongan, ya, kekosongan kenabian ya. Kurang lebih 500 tahun ya. Semenjak Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan diamankan dari kejaran orang-orang Yahudi ya untuk dibunuh ya. Itu terjadi kekosongan kurang lebih 500 tahun ya. Nah, lalu di tahun yang ke-300 lahirlah agama yang namanya Nasrani ya. Jadi agama Nasrani itu lahir 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ya. Itu ada sumbernya ada, yaitu dalam Konsili Nisea ya. Ketika mereka melakukan pertemuan ya, pertemuan konsili, konsili itu konsolidasi bahasa kita ya. Konsili, konsili itu konsolidasi yaitu apa namanya? Berunding gitu ya. Mereka merundingkan konsep Tuhan gitu ya. Mereka merundingkan konsep agama ya. Kenapa? Karena apa yang pernah diajarkan dunia itu hilang semua ya. Kenapa bisa hilang? Karena mereka enggan menghafal kitab suci mereka, makanya lenyap sudah ya. Nah, kayak kita sebagai umat Islam ini ya, kita harus hafalkan Al-Qur'an ya. Jangan sampai seperti umat-umat terdahulu. Kenapa umat-umat terdahulu itu? Memang sih Allah memang tidak pernah janji ya, tapi ini pelajaran ya. Allah itu memang tidak pernah janji ya untuk menjaga kitab Injil, menjaga kitab Taurat, Zabur. Allah itu nggak pernah janji untuk menjaga sampai ke zaman memang nggak ya. Cuman ya ini pelajarannya gini ya. Kelakuan umat-umat terdahulu ya itu mereka enggan. Mereka lebih suka nyanyi, mereka lebih suka apa? Sihir ya yang dihafalnya itu ya, rapal-rapal sihir, lagu ya dibandingkan membaca kitab suci. Ya akhirnya musnah kitab suci mereka ya. Nah, begitu mereka panik, mereka bingung, Tuhan mereka nggak punya konsep Tuhan. Ya. Akhirnya mereka bikin konsep sendiri. Ya. Akhirnya mereka bikin konsili itu. Ya. Nah, akhirnya mereka bikin-bikin tuh. Ya. Nah, akhirnya mereka bikin-bikin, akhirnya agama itu kan. Nah, itu pelajaran ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana sangkut pautnya dengan kesamaan gender ini? Nah, jadi gini, lahir agama ya kan. Nah, agama ini ya
Teman-teman bisa baca di bukunya, ya, bisa baca bukunya ya, itu di bukunya Dr. Adian Husaini ya, Hegemoni Barat itu ya, dan juga beberapa sirah-sirah nabawiyah ya, yaitu sirah Dr. Ramadan Al-Buti ya. Itu eh, ada di Persia ajaran namanya Zoroaster ya, ya, ajaran Zoroaster. Nah, ajaran Zoroaster ini ya, maaf ini agak-agak sehingga bawa tripod nih ya. Oke, ini agak-agak goyang ininya. Sip. Bentar ya teman-teman ya. Goyang nih. Oke. Oh, tapi terlalu rendah ya. Bentar ya. Maaf ya ini. Oh, oke lah. Kita mulai laptop ya. Biasanya nggak selemah ini. Ya. Jalan di sini aja lah kalau memang dia lemah. Enternya apa nih? Oh, alhamdulillah nih ada nih. Nah, ini memang agak-agak kurang kuat nih ya. Karena saya kira ketinggalan tripod saya. Kata ada. Nah, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Oke. Eh, pencet lagi ya. Tahan. Oke, ini saya pakai dua. Oke. Nah, itu ada di Persia itu sebelum Rasulullah diutus ada namanya aliran Zoroaster. Nah, kesesatan aliran Zoroaster Persia itu adalah menganggap wanita itu seperti barang yang dapat dimiliki secara bersama. Ya. Nah, itu aliran Zoroaster. Ya. Nah, Zoroaster ini juga dia menganggap wanita itu dapat diwariskan. Ya, aliran Zoroaster. Itulah masa-masa ketika Islam belum ada, atau lebih tepatnya lagi Nabi Muhammad SAW itu belum diutus. Ya. Nah, ini gara-gara yang kayak gini-gini nih, ya. Makanya Dr. Adian Hussein itu mengatakan gerakan feminisme itu adalah gerakan yang berangkat dari kemarahan, ya, berawal dari kemarahan dan berakhir pada kebinasaan. Ya. Jadi itulah feminisme ya. Kenapa? Ya karena mereka marah, emang marah. Selama ini mereka direcehkan gitu kan, dianggap rendah gitu kan. Mereka memang marah dan memang sudah sepantasnya untuk marah gitu kan. Tapi kemarahannya ini tidak tersalurkan ke arah yang baik ya, tidak apa namanya eh dikasih jalan yang benar gitu loh ya. Nah, tidak dikasih jalan yang benar. Dan itulah apa namanya kesamaan gender itu ya. Jadi kesamaan gender ini panjang teman-teman ya. Kesamaan gender ini dia sejarahnya panjang. Ya mulai dari tadi itu ya adanya penyiksaan terhadap kaum wanita yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ketika itu ya. Rohaniawan-rohaniawan mereka menyiksa ya kan. Bukan hanya pada kaum wanita tapi juga pada kalangan ilmuwan-ilmuwan ya yang berbeda pendapat langsung dihukum mati ya. Sehingga ya dampaknya sekarang ini munculnya materialisme. Kenapa sih muncul materialisme? Karena mereka menganggap sama ini orang rohaniawan itu munafik ya. Mereka nganggap orang kalau bahasa kita ini ustadz-ustadznya itu munafik kan. Gitu ya. Karena sama ini mereka dikekang, mereka merasa gak bisa maju nih kalau ada agama gitu, teman-teman ya. Itu agama mereka, makanya kita jangan sampai ke bawah-bawa ya, terbawa-bawa oleh mereka. Jadi seperti itu. Nah, ini kesamaan gender ini dari kesamaan gender nih, bahasa kesamaan gender ya. Nah, ada penyiksaan terhadap kaum wanita ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini waktunya kalau misalnya keputus nanti kita mulai aja lagi ya pada link yang sama ya teman-teman ya. Di link yang sama. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan?
Grazia, Grazia. Enggak, Pak. Cukup. Kenapa? Cukup? Iya, cukup. Najwa mau nanya? Nanti kita lanjut lagi ya kalau putus. Kalau putus lanjut ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut. Ini mohon maaf apa waktunya